Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk mulai perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah-penjajah yang mencoba untuk merebut kembali kemerdekaan negara Indonesia melalui jalur perang. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama BKR, kemudian diubah nama menjadi TKR, lalu terakhir diubah nama menjadi TRI. Pada masa pertahanan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia yang membentuk laskar-laskar pejuang atau Badan Perjuangan Rakyat. Usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TNI yang sebagai tentara reguler dan juga laskar-laskar rakyat. Kemudian, pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan terbentuknya Tentara Nasional Indonesia secara resmi. Setelah konferensi meja bundar KMB pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat dan dibentuklah Angkatan Perang dengan nama APRIS, Angkatan Perang RIS, yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1995, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, dan APRIS diganti menjadi nama APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi baru yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan nama ABRI. Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan dari kelompok yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada tahun 1998, terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap APRI. Pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri resmi dipisahkan dan lembaga intuisi ABRI dikembalikan nama menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI diubah menjadi Panglima TNI. Untuk lebih lengkapnya akan kami jelaskan di video ini. Check this out. Seperti yang terlihat, Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato tentang Komite Nasional dan Badan Keselamatan Rakyat. Banyak sekali tenaga-tenaga yang tepat sekali untuk melaksanakan pekerjaan ini. Bekas prajurit peta, bekas prajurit Heyo, bekas prajurit pelaut, pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat pembangunan. Mereka semua adalah tenaga-tenaga yang baik untuk pekerjaan ini. Seperti yang diketahui dari sidang PPKI, kemarin diputuskan pembentukan PKR Keamanan Indonesia dari sisa tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Badan Keamanan Rakyat atau biasa disingkat BKR adalah satu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara HIHO, PETA, KNIL, dan lain sebagainya. BKR di tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta oleh Mukmin. Untuk lebih jelas, kita tanyakan mantan anggota tentara HIHO tentang pembentukan BKR ini. Permisi Pak. Ya. Wah, bawa apa ini? Ini anggap saja seperti radio Pak. Jadi saya bisa dengar seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi apa sebenarnya yang mau Bapak mau ikut dalam BKR ini Pak? Pertanyaan Anda tidak berkualitas. Ya tentulah untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Indonesia ini baru merdeka, masa mau dijajah lagi? Bapak ini katanya nasionalis sekali Pak. Nah, dulu ada kejadian Jepang mengumpulkan orang-orang untuk mengikuti Heiho. Tetapi saya itu ditarik oleh orang-orang Jepang secara paksa. Nah, setelah sampainya di sana, saya itu malah dipukuli. Nah, salah siapa sendiri? Asal main tarik saja. Nah, jadi saya itu berniat untuk membalaskan harga diri saya yang terinjak-injak. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Silakan lanjutkan kegiatannya. Jadi kurang lebih dapat disimpulkan bahwa berdirinya BKR karena adanya rasa senasib dari bangsa Indonesia.
Sekutu di akhir September 1945. Ke Indonesia membuat pemerintah harus bergerak cepat untuk menciptakan keamanan. Atas sebab itu, Badan Keamanan Rakyat BKR yang telah dibentuk dalam sidang ketiga PPKI 22 Agustus 1945 dihapuskan dan Presiden Soekarno menugaskan mantan Mayor TNI Urip Sumaharjo menyusun konsep tentara reguler. Kemudian, melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pendirian TKR. Setelah keluarnya Mendat tersebut, segera berdiri markas tertinggi TKR di Yogyakarta, yang disusun menurut Departemen Peperangan masa Belanda. Tiap kepala bagian MT TKR ini mengangkat dirinya menjadi jenderal, seperti Jenderal Kaprawi untuk administrasi, Jenderal Noto Tomojo sebagai wakil kepala markas besar umum, Jenderal Arifin untuk keuangan, dan sebagainya. Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu tentara keamanan rakyat, Jakarta, 5 Oktober 1945. Presiden Republik Indonesia Soekarno. Pada tanggal 18 Desember 1945, pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pengangkatan Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sudirman, saya melantik Anda menjadi Jenderal tertinggi Tentara Keamanan Rakyat. Apakah Anda bersedia menjalankan tugas ini? Siap. Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946 berdasarkan penetapan pemerintahan nomor 2 sampai dengan 1946. Sama halnya dengan TNI, TKR dibagi menjadi Tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tangkap Indonesia! Kuhancurkan negerimu, Indonesia! Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, aku akan menghancurkanmu. Oh, tidak akan membiarkan tanahku dijajah oleh negaramu. Berikan, siapa yang akan menang? Untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat kurang menguntungkan bagi perjuangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah suatu badan yang menampung laskar-laskar dan TKR pada waktu itu agar tidak terjadi kesalahpahaman antar mereka. Pada waktu tanggal 15 Mei 1946, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TNI dengan badan dan laskar-laskar perjuangan di daerah pada waktu itu. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TNI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Presiden juga menetapkan Panglima Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima tertinggi TNI pada waktu itu. Anggotanya adalah Letnan Jenderal Urip Sumarjo, Laksamana Muda Najir, Komodor Surya Darman, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor IR Sakirman, dan Jenderal Mayor Joyo Suyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan angkatan perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI.
Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 2 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat yang mengganti Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Urip Sumarjo dan Komodor Surya Darman. Pada tanggal 17 Mei 1946, panitia mengumumkan hasil kerjanya menurut rancangan dan bentuk kementerian pertahanan dan ketentraman, kekuatan dan organisasi, dan peralihan dari TKR ke TRI, dan kedudukan laskar pejuang dari daerah, serta Badan Perjuangan Rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut, Panglima Jenderal Sudirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik. Berjuang merat. Itu Perdamaian ini dirasakan bangsa Indonesia saat ini tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita untuk pertahanan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia, baik secara diplomatik maupun peperangan. Walaupun negara Indonesia saat ini sudah merdeka, tapi kita sebagai anak bangsa tetap harus mempertahankan keutuhan NKRI karena nasib bangsa ini ada di tangan kita. Are you Indonesian? Yes, and I'm proud of that. This country will fall into our hands right now, and I will kill you right now. Do you have any last word? What's your back? Terima kasih, Jenderal. Hei! Loh, kok ada dua? Iya, itu kakek moyang saya. Halo, kakek. Baik, kita pulang. Oke.